Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebhinnekaan. Kita semua
saudara. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a never You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Terbaik kamu. 105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2 seneng banget nih bisa nemenin kamu lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan spesial untuk malam hari ini, jujur aku seneng banget ketemu orang yang menginspirasi banget pastinya, karena banyak banget kegiatan dia begitu ya. Dan sudah hadir di studio Pro 2 ada Made Sri Laksmi SEMM yang pastinya udah nggak asing lagi kalau ngomongin tentang olahraga. Ada Zin Laksmi. Selamat malam kakak. Halo, selamat malam. Waduh, senang banget Seneng nih. banget, bener. Lama banget nggak ketemu ya. Lama banget. Kayaknya Dari- tahun lalu Bener, rasanya. Ya. dari saya masih di ruang sebelah, pengen banget nih ikut masuk olahraga Zumba. Ternyata nggak jadi-jadi. Iya. Sampai sekarang ketemu pun, nggak masuk Zumba nih. Waduh, belum juga gitu ya. Berarti setelah ini harus ya. Insya Allah ya, amin ya. Oke, apa kabar dulu nih kak? Iya, luar biasa, baik, sehat. Ya. Oke, kegiatannya apa aja nih selain di kampus? Oke, lumayan banyak sih ya. Di kampus tentunya udah yang utama. Ya. Ya, setelah itu ya lumayan sih, ada beberapa event-event Zumba juga udah mulai menggeliat lagi. Iya, Ya setelah pandemi kemarin gitu ya. sudah banyak juga yang memang memakai jasa Zumba ya untuk event-event. Ini Ya sekarang- lumayan banyak. Sekarang apa namanya, satu hari itu bisa ngisi berapa kelas Zumba? Kalau saya sih seminggu Hmm. paling sekitar 4 kali lah. Waduh. Belum ditambah lagi event ya di luar. Di luar Iya. kegiatan Sudah tersebut. mengurangi sebenarnya. Kalau dulu hampir setiap hari. Oh, kenapa? Kenapa Ya mengurangi? kadang-kadang tubuh perlu ini Iya, juga ya, gitu ya. biar nggak overuse nanti. Iya benar ya. Oke, malam hari ini teman Pro 2 pastinya teman Pro 2 udah tahu karena FLR kita udah nyebar di berbagai media sosial juga. Kita ngebahas tentang investasi kesehatan melalui olahraga Zumba. Kalau ngomongin tentang investasi pastinya pikiran kita ke dana kayak gitu oke. ya. Tapi ternyata kesehatan juga perlu investasi. Betul banget. Apalagi anak muda Iya. ya gitu ya, Iya. Kak. Menurut Kakak gimana nih investasi kesehatan untuk anak muda? Oke, yang namanya investasi itu tentunya wajib kita terapkan ya. Karena yang namanya investasi itu bagaimana kita mempersiapkan untuk kedepannya. Jangka panjang. Ya, jangka panjang. Kita nikmatin Bagaimana nanti. kita melakukan pengorbanan. Ya, melakukan pengorbanan, karena yang namanya berinvestasi tentunya ada yang harus dikorbankan. Bener. Ya, Ada yang baik, harus disisihkan iya harus gitu ya. disisihkan. Misalnya kalau keuangan kita harus menyisihkan Dana. dana, modal. Betul. Nah, kalau di sini kesehatan, ya investasi kesehatan di mana kita akan memperoleh
manfaat benefit yang luar biasa di jangka panjang. Benar. Di hari tua kita. Iya. Ya, jadi tentunya wajib sekali untuk setiap orang itu untuk berinvestasi kesehatan ya, Iya. baik itu banyak hal sih ya, baik dalam hal pola makan, menjaga gaya hidup kita, ataupun tentunya dengan berolahraga. Oke, kaitannya itu gitu Iya, ya. benar banget. Oke, ngomong tentang olahraga nih, kita pengen tahu dulu ya, Kak Laksmi ini mulai terjun di olahraga. Kita ngomong Zumba nih. Iya, oke. Olahraga Zumba khususnya dari kapan nih? Tahun 2017. Wow, 2017. udah berapa tahun ya kira-kira? Sudah 14. Ya kurang 14 lebih tahun ya. Jadi kalau dunia dance itu kan sudah dari dulu ya, bahkan dari Sebelum kecil. Zumba ngedance? Ya, dari kecil saya sudah dance. Wah, Baik tari Bali ataupun modern. pantesan Iya. Zumbanya gerakannya mirip-mirip ada dance-dance-nya gitu ya. Ya, jadi memang sudah passionnya di dunia dance, tapi setelah saya berkeluarga tentunya ndak mungkin lagi Iya. untuk saya menggeluti. Karena ada tanggung jawab lebih Iya, yang harus ada tanggung ditangani jawab juga. lebih. Tentunya saya mencari olahraga-olahraga yang sesuai dengan passion saya. Akhirnya ketemulah dengan Zumba yang memang genrenya jauh lebih asik ya. Oke. Ada dance-nya, ada kardionya, ada banyak genre yang bisa dimainkan di Zumba. Baik. Nah, kemudian kalau melihat dari manfaat utama lah ya yang udah Kak Laksmi rasain, bahkan dari kecil sudah olahraga, dance masuk Iya. juga olahraga begitu Iya, ya. betul. Dan lanjut ke Zumba, apa yang udah dirasain begitu? Iya, kalau olahraga itu banyak ya sebenarnya. Jadi teman-teman itu harus memilih olahraga yang memang benar-benar sesuai dengan hati nuraninya. Karena yang namanya olahraga tidak bisa hanya sekali, 2 kali, besok udah kabur. Enggak ya. Jadi kita cari olahraga yang benar-benar kita sukai sehingga kita bisa continue melakukannya kan seperti itu. Nah, kalau saya kebetulan di sini memang suka banget dengan Zumba ya. Zumba itu banyak banget manfaatnya Ya, ya. contohnya ya. Misalnya Zumba itu kan fun ya. Jadi kita berolahraga itu tidak hanya pengen langsing, pengen kurus, enggak, tapi kita perlu kesehatan mental juga. Jadi olahraga itu tidak hanya mengutamakan kesehatan fisik, tapi juga mentalnya Kesehatan perlu, ya. Mentalnya perlu juga kita pelihara kan. Jadi di sini Zumba ini yang saya dapatkan adalah ada fun-nya, ya. Kalau orang berolahraga di rumah, it's okay, ya. Boleh banget olahraga itu ada boleh di rumah, ada yang mengeluarkan biaya, ada juga yang tidak mengeluarkan biaya. Iya. Itu tergantung relatif Betul. masing-masing orang, kebutuhan orang ya. Tapi kalau menurut saya dengan berolahraga dengan komunitas itu jauh lebih bermanfaat. Daripada sendiri sendiri begitu ya. Boleh banget sih sendiri di rumah, tapi buat saya kadang-kadang kita kalau di rumah udahlah segini aja udah gitu kan. Bener. Tapi kalau kita dalam suatu komunitas apapun itu olahraganya, misalnya contohnya Zumba, itu kita bisa berinteraksi dengan banyak orang ya, dengan berbagai profesi, dengan berbagai usia, tentunya akan lebih asik. Ya, kita berinteraksi sambil olahraga, sambil teriak-teriak, sambil ketawa ya. Dengan alunan musik Zumba itu yang luar biasa, kompilasinya banyak banget, variannya banyak banget. Jadi dalam 1 jam ke depan di kelas itu tentu tidak akan membuat pencinta Zumba itu bosan, bahkan akan kurang ya? Iya, benar-benar nggak terasa dalam 1 jam. Bahkan saya begitu selesai kelas itu kadang mereka request lagi untuk ya nambah bonus track gitu ya, seperti itu ya. Oh, berarti bisa dibedakan begitu dengan saya yang biasanya di rumah aja. Kadang kalau udah
beberapa gerakan aja ngerasa capek kayaknya udahan deh Udahan gitu ya. deh, Tapi kalau heeh. dengan komunitas Iya. nggak kerasa capeknya, Nggak jadi kerasa. 1 jam pun nggak kerasa gitu ya. Benar, Oh, benar jadi lebih banget. maksimal lah kita Lebih gerak gitu ya. maksimal jauh. Oke, jadi buat kamu-kamu nih teman Pro 2 yang ngerasa mungkin saat ini olahraga udah di rumah aja biar nggak keluar duit, kemudian nggak buang-buang waktu keluar perjalanan segala macem alasannya begitu ya. Jadi udah bisa dibedain perbedaannya, manfaat yang udah dirasain tuh kayak gimana, udah dijelasin tadi sama Sin Laksmi ya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya tentang investasi kesehatan bersama Sin Laksmi, kita buka ya di WhatsApp 0811399154. Bisa juga kamu ikutan di live chat RRI Digital, atau buat kamu juga yang nonton kita via YouTube channel kita, langsung saja di RRI Singat. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya bareng Kak Laksmi. Hai, Dan kita hai. juga masih ngomongin tentang investasi kesehatan melalui olahraga Zumba. Tadi manfaatnya banyak banget sudah disampaikan sama Kak Laksmi begitu ya. Gimana buat kamu tertarik dengan Zumba? Hubungi Kak Laksmi langsung ya. Oke Kak Laksmi, buat nentuin gitu ya intensitas olahraga yang sesuai buat masing-masing individu tuh kayak gimana nih caranya Kak? Iya, kalau untuk intensitas itu tergantung masing-masing orang ya. Kadang-kadang ada orang yang memang kurang menyukai olahraga yang high impact. Itu tergantung dari kondisi masing-masing orang aja sih. Jadi ada yang orang yang memang sukanya yang kardio, terus ada yang memang pembentukan ya. Tergantung usia juga dilihat. Jadi kalau memang sudah dirasa usianya di atas 50 tahun mungkin seperti itu, mungkin untuk kardio yang high impact mungkin bisa sedikit dikurangi. Tapi tergantung saja juga dengan kondisi, karena disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Karena kalau saya itu ada sih member yang lumayan usianya sudah 65 tahun. Paling berusia itu 65 tahun, tapi dia masih stay. Masih stay 1 jam dalam kelas itu masih dengan gerakan yang sama seperti itu, iya, dengan yang lain masih bisa. Tanpa, biasanya orang bisa dalam 1 jam Zumba ya ada breaknya. Bener. Kalau dia enggak, jadi kembali lagi ya nah itulah pentingnya investasi kesehatan. Mungkin beliau itu udah dari lama. Benar banget. Sudah dari Udah dulu terbiasa menerapkan pola hidup dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, dan akhirnya ya dengan usianya yang 65 tahun beliau masih energik loh. Gitu ya. Iya, masih bisa. Mudah-mudahan saya masih bisa seperti amin. Ya, karena emang udah dari kecil juga benar, begitu ya. Jadi kayak tubuh kita udah terbiasa dengan hal itu gitu ya Kak ya. Jadi nggak kaget. Oke, kita langsung ke WhatsApp ya. Ada Putri yang ikutan. Selamat malam Kak Ningsih. Aku pengen tanya nih. Aku juga suka olahraga, tapi biasanya aku pengen ngajakin ibu aku untuk olahraga, sering menolak karena beliau bilang di rumah aja dengan olahraga, kegiatan rumah tangga udah masuk olahraga, udah capek, kemudian udah berkeringat. Gimana kalau itu Kak, apa masuk olahraga juga kegiatan rumah tangga? Iya, banyak sih memang orang yang beranggapan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sudah olahraga, tapi menurut saya belum. Iya, beda tentunya ya. Olahraga, kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memang seluruh tubuh mungkin akan bergerak. Tapi apakah secara mental kita happy? Ya belum tentu ya. Kembali lagi ke yang tadi ya. Olahraga itu tidak hanya mengandalkan kita harus kesehatan fisik, tapi mental kita juga. Jadi itu catatan juga untuk Putri ya tadi ya. Boleh diajak sesekali dulu. Kalau tidak mencoba kita nggak akan tahu khasiatnya seperti apa. Jadi harus dicoba dulu baru tahu. Oke, jadi itu dia Putri ya. Mungkin bisa sedikit-sedikit dikasih pemahaman begitu ya sama mamahnya gitu ya untuk olahraga yang sebenarnya tuh kayak gimana ya. Betul. Karena kesehatan bukan saja tentang fisik tapi mental juga ya. Baik, kemudian ada juga Dwi. Kalau berbicara olahraga, ada nggak sih hubungannya dengan peningkatan kualitas tidur sama pemulihan tubuh? Oke.
Kalau menurut saya ada. Karena dengan kita misalnya, saya ambil contoh saya sendiri ya, atau mungkin teman-teman yang sudah biasa untuk berolahraga sore misalnya, kualitas tidurnya akan jauh lebih bagus. Jadi tidurnya akan lebih lelap, seperti itu yang saya tahu dari mereka ya. Jadi mempengaruhi kalau menurut saya, tapi ya kembali lagi ke pola hidup yang lain ya. Jadi tidak hanya berolahraga, tapi untuk pola hidup seperti makan makanan yang bergizi seperti itu, dan mengurangi bergadang juga sebenarnya perlu sekali untuk kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Termasuk investasi kesehatan juga sih menurut saya ya. Tapi kalau misalnya ini jadi pengalaman pribadi Iya. ya. Kalau menyiasati misalnya karena kita tuntutan nih kerja Iya, sampai malam betul, gitu ya. betul. Gimana caranya nih, Kak? Berarti harus olahraga. Iya. Kembali lagi kan? Balik lagi kan. Balik Kalau lagi. hanya duduk seperti ini Iya, benar. ya tubuh itu kan otot-otot semuanya perlu ada peregangan Gerak, ya. ya. Jadi saya sarankan sih harus rutin berolahraga. Aduh, Ya. aku kerasa ditampar banget di malam ini ya. Apalagi olahraganya cuma di rumah doang gitu ya. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman Pro2 yang ada di YouTube channel ya. Ada Mang Agus, terima kasih udah nyemangatin kita nih ya. Ada Deta juga, ada Tutsat juga, kemudian ada Komang Ayu Karunia Sari, semangat Sinku menyala. Iya. Wah, banyak yang nonton juga nih berarti ya. Oke, kemudian siapa lagi? Iya, baru itu aja ya. Nah kemudian ngomongin Zumba, kita juga pengen tahu nih teman-teman Pro2, sebenarnya olahraga Zumba tuh kayak gimana? Apa perbedaan olahraga Zumba dengan olahraga yang lainnya? Oke. Zumba itu kan perpaduan antara dance dengan cardio juga ya. Jadi bedanya itu adalah misalnya dengan olahraga yang lain, Zumba itu kan memakai genre-genre musik yang zaman sekarang ya, yang lagi hits musiknya itu bisa dimasukkan ke Zumba. Dan varian gerakannya juga Zumba kan variatif sekali ya. Jadi ada genre yang namanya merengue, salsa, kumbia, bahkan K-pop, bahkan dangdut. Jadi hip hop ya, hampir semua genre itu musik bisa masuk ke Zumba. Jadi bayangkan aja dalam 1 jam ke depan itu teman-teman disuguhkan dengan variasi genre lagu dan gerakan yang bervariasi. Tentu tidak akan boring ya dalam 1 jam ke depan. Apalagi Ya. lagu yang dipakai lagu kesukaan. Lagu ya, benar. Iya, Lagu yang lagi hits gitu ya, kan. benar. Oke. Jadi fun banget memang untuk Zumba diterapkan untuk keseharian olahraga. Mungkin teman-teman yang lagi bingung nih olahraga apa ya yang kira-kira ini, ya coba leh sekali-sekali masuk ke kelas Zumba Zin manapun ya. Di Singaraja kan banyak Zin ya. Iya. Masuk ke kelas Zin manapun ya, coba diikuti 1 jam kelasnya dan rasakan bagaimana manfaat dan funnya dengan Ikut Zumba, Iya, begitu benar ya. banget. Oke, kita juga pengen tahu nih, kalau misalnya kita ikut olahraga Zumba khususnya, apakah gerakan-gerakan itu emang ada pakemnya atau memang Kak Laksmi sendiri yang ciptain atau seperti apa? Tapi nanti dijawab ya. Oke. Kita jeda dulu, kita kasih kesempatan lagi buat teman-teman Pro2 yang pengen ikutan ya. Kita buka di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Bisa WhatsApp juga di 0811 399 1054, di live chat RRI Digital juga boleh. Kemudian buat kamu yang pakai Instagram ataupun Facebook, silakan saja di RRI_Singaraja. Teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Seru kalau kita ngomongin Zumba ya, apalagi nih buat kamu yang udah sering ikutan Zumba, khususnya bareng Sin Laksmi yang udah nggak asing lagi di kota Singaraja, karena biasanya pagi-pagi ya di Car Free Day begitu ya Kak ya, pasti ketemu wajahnya. Semoga nanti bareng RRI ya. Betul, ya. betul, kita bisa collab Dimension di Oke. RRI-nya. Iya, mudah-mudahan nih didengerin juga nih sama Bu Kepala RRI ya. Iya.
Oke, ngomongin Zumba mengenai gerakannya tuh kayak gimana sih Kak? Itu memang ada pakemnya atau Kak Laksmi sendiri yang ciptain? Oke, itulah beda Zumba dari genre olahraga yang lain yang uh, sama bergerak ya seperti yang lain. Zumba itu dia sudah memberikan bahan seorang instruktur untuk mengajar, ya. Jadi kita ada namanya akun yang kita pergunakan untuk kita mengajar Zumba, itu namanya adalah Zinplay. Ya, dari Zinplay itu kita sudah diberikan bahan-bahan berupa koreo dan berupa musik, ya, yang memang pakemnya dari Zumba itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan instruktur itu menggunakan lagu di luar dari Zinplay, di mana koreonya dibuat oleh instruktur itu sendiri. Oh. Ya, jadi Zumba dalam kita mengajar Zumba atau event Zumba atau lain sebagainya itu tidak hanya menggunakan lagu asli dari Zumba atau lagu genrenya Zumba, tapi kita diperbolehkan untuk menggunakan lagu di luar dari genre Zumba seperti contohnya international song. Nah, itu biasanya instruktur bisa membuat koreonya sendiri bagi yang memang bisa membuat koreo atau misalnya bisa mengaplikasikan dari YouTube dan lain sebagainya. Kalau Seperti Kak Laksmi sendiri lebih dari yang memang ada pakemnya atau ngarang sendiri gitu? lebih banyak buat sih. Wah. Lebih banyak Soalnya dasarnya buat. udah dance Iya, sudah ada lebih gitu ya. banyak buat koreo sih ketimbang. Tapi biasanya banyak juga seperti artis-artis internasional Zumba yang memang sudah menyediakan koreo-koreonya. Kadang-kadang kita bisa lirik-lirik dari koreo itu atau iya, mungkin iya. buat sendiri. Berat- Tapi dengan fasilitas yang diberikan oleh Zumba itu berupa koreo dan lagu yang super duper lengkap, itu sebenarnya sudah cukup banget seorang instruktur untuk mengajar suku Zumba. Oke. Ya, sudah. Berarti tuntutannya untuk menjadi Zin itu sebelum ngasih contoh ke yang lain itu harus kita belajar dulu sendiri begitu ya? Iya, benar, harus dipelajarin dulu koreonya sebelum diaplikasikan di kelas. Wah. Iya. Itu menurut Kak Laksmi lama nggak sih satu ini tuh? Tergantung tergantung masing-masing orang sih Iya, ya. iya. Kalau saya kadang-kadang ini tidak mencoba, hanya melihat saja, biasanya sih sudah bisa. Ya, sudah dapat. Pernah nggak sih ada gerakan-gerakan yang aduh ini kok kayaknya susah banget ya gitu? Ada sih pasti ya, tapi ya harus diterapkan aja, apalagi yang namanya basic Zumbanya ya harus kita bisa. Oke. Iya. Wah, aduh jadi penasaran pengen ikut nih. Iya, wajib Mbak, ayo ditunggu. Oke, baik. Nah kemudian untuk pakaian ada nggak sih pakaian khusus gitu ya untuk Zumba atau bebas kayak gimana tuh Kak? Ya, kalau Zumba sendiri sebenarnya perusahaan yang memang menyediakan banyak selain musik, koreo, dan memang ada Zumba wear-nya juga sebenarnya ya, yang memang disediakan oleh Zumba. Kita bisa order di distributor resmi dari Zumba wear. Tapi itu tidak harus, kembali lagi ya, tidak harus teman-teman Zumba harus menggunakan Zumba wear yang original dari Zumbanya sendiri, tidak. Tapi kita lebih eloknya lagi jangan menggunakan juga yang KW, ya. Baiknya Baiknya ya. lebih baik menggunakan baju olahraga yang no brand pun juga tidak masalah ya. Tidak harus mahal pun ya, tidak harus ya. Banyak orang yang beranggapan Zumba itu olahraga yang mahal, biayanya yang dikeluarkan banyak. Itu tergantung relatif masing-masing orang ya sebenarnya. Kalau mau mengikuti semuanya ya silakan, tapi kalau tidak ya pakaian olahraga yang nyaman tanpa Zumba wear pun juga banyak ya. Ada sih sebenarnya aturan untuk kita melaporkan itu ke Zumba ada, tapi sampai sekarang memang dari pihak Zumba sendiri tidak terlalu ke bawah ya untuk menerapkan atau memberikan sanksi-sanksi khusus kepada orang-orang yang memang menggunakan label-label Zumba padahal dia bukan instruktur resmi Zumba seperti itu. Tapi itu ada alurnya juga kalau misalnya kita mau melaporkan
sendiri ke Zumba itu ada alurnya. Ada bukti dari misalnya si orang itu mengajar Zumba seperti itu. Ada videonya padahal dia bukan zin. Itu sebenarnya ada alurnya sendiri kalau misalnya kita berniat untuk melaporkan itu ke Zumba. Dan itu pasti akan ditindaklanjuti oleh Zumba. Tapi sampai sekarang sih memang belum ada sih sampai laporan-laporan seperti itu. Paling kalau bisa kita paling memberikan edukasi saja ke orang tersebut untuk ayo ikut B1 training, kita sama-sama mengaplikasikan Zumba dengan lisensi yang resmi gitu loh. Jadi iya. Itu sekali ikut training udah bisa disebut dengan zin gitu ya? Iya, betul banget. Baik, ini banyak pengetahuan kita dapetin mengenai Zumba nih ya teman Pro 2 ya. Oke, biar nggak ketinggalan ada satu pertanyaan dari Dewi. Selamat malam Zin Laksmi, selamat malam juga Kaningsi, malam juga. Aku mau tanya nih, kalau misalnya mengawali Zumba cocoknya untuk pemula? Iya, ada nggak sih tingkat kebugarannya atau pertimbangan khusus buat pemula untuk olahraganya? Ya, kalau untuk pemula biasanya coba masuk ke kelas Zumba, lalu ikuti secara jangan langsung high. Jadi beberapa part gerakan kita boleh gerak dengan slow seperti itu. Jadi jangan langsung full misalnya 1 jam dulu diikuti, atau mungkin pada saat beberapa part teman-teman boleh sekedar bergerak secara ringan seperti itu. Jadi karena Zumba itu kan dia alurnya itu sudah up and down. Jadi tidak menggunakan lagu yang pure up terus. Jadi ada ritmenya, naik turunnya itu sudah diatur harusnya oleh instruktur yang bersangkutan ya, sehingga untuk pemula pun sebenarnya masih masuk untuk di genre Zumba. Misalnya kalau semisalnya saya mengisi di kampus, di sekolah itu kan semuanya pemula. Ya, semuanya pemula. Jadi bahan-bahan lagu dan koreo yang saya bawakan kalau misalnya di pemula itu akan memang jauh lebih ringan ketimbang yang sudah expert di kelas ya. Jadi tapi kalau memang bisa diikuti ya ada baiknya sih. Berarti Yang jelas ya disesuaikan aja. Oke Zin, ada lagi yang bertanya, Ayu, gimana nih caranya milih pelatih atau instruktur olahraga yang tepat untuk mencapai tujuan kesehatan kita? Karena di Singaraja sendiri Zin itu banyak banget. Iya, betul banget dengan Ayu ya tadi ya. Betul banget Ayu, Zin di Singaraja itu banyak dan mereka masing-masing mempunyai genre yang berbeda-beda, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi sekarang tergantung dari teman-teman kira-kira masuknya di yang mana gitu kan. Jadi kan karena zin yang satu belum tentu disukai oleh teman yang satu lagi kan gitu. Jadi ya tergantung Ayu sekarang masuknya di genre yang mana kan seperti itu. Kalau memang lebih suka di zin yang satu ya coba di situ. Kalau memang sukanya mungkin di genre yang modern atau apa, mungkin bisa masuk ke zin yang memang sering membawakan lagu-lagu yang genrenya modern seperti itu. Ya tergantung kesenangan masing-masing jadinya. Iya. Kembali ke diri sendiri begitu ya Kak ya. Ini satu lagi nih Kak, olahraga, bagaimana sih olahraga ini bisa berkontribusi buat ningkatin? Tentu adalah waktu ya. Ya, kita harus benar-benar siapkan waktu khusus untuk kita 1 jam aja berada di ranah olahraga itu sendiri. Jadi yang dikorbankan itu ya kembali adalah waktu. Bagaimana kita harus menyediakan waktu kita, mengatur itu ya. Sehingga kita mempunyai waktu untuk rutin berolahraga dalam 1 minggu misalnya 3 atau 4 kali paling tidak. Seperti itu. Yang gimana itu manfaatnya ke depannya mungkin kita kan tidak tahu ya apa yang sama seperti asuransi. Kita tidak tahu apa sih yang akan terjadi ke depannya. Sama juga dengan kesehatan, tapi ada baiknya kita
berusaha untuk menekan segala jenis kemungkinan buruk yang terjadi pada diri kita. Iya. Sehingga nanti untuk di usia lanjut kita paling tidak kita tidak menyusahkan Bener. keluarga, sanak saudara dengan dari sekarang kita sudah mulai berinvestasi kesehatan Iya. seperti itu. Oke, Iya. setuju. Aduh, di YouTube banyak banget nih. Iya. Kita sapa dulu deh ya. Ada Kadek Aldi Chandra Wibawa, Zin Laksmi, Zin paling kece di Singaraja. Iya, thank you. Neti Suyasmini, malam Zinku sayang. Halo, selamat malam Mbak Ada Neti. juga Dominat Power. Wah, Radi Singaraja harus sering-sering Zumba nih. Iya. Setuju. Ada Echa Yuliartini, semangat Sin, sukses selalu. Ada thank juga you. CIR, saya paling suka kalau Zumba. Komang Laheri, semangat Sinku sayang. Serlika Risna, sukses selalu buat Sinku. Made Jarvis Arka Aji Tamabali. Oke, Zin kesayangan aku nih. Laksmi Antari, malam Zin. Mau Halo, nanya, Dok. idealnya Zumba berapa kali sih seminggu? Oke, bagusnya sih 3-4 kali seminggu. Oh, Ya, karena begitu kita terlalu banyak rehat, itu pasti tubuh akan semakin berat buat bergerak. bener. Ya, Waktu idealnya 1 3-4 dalam seminggu. Oke, jadi itu jawabannya ya. Oke, nggak terasa. Waktunya tinggal Nggak berapa menit terasa masih lagi. kurang ya. Masih kurang ya kita ngobrolin tentang Zumba ya. Iya. Ternyata banyak ilmu yang bisa kita dapetin ya. Jadi itu dulu, mudah-mudahan di lain kesempatan sih Iya, ya kita siap, bisa siap. ngobrol lagi. Ngobrol dengan pembahasan yang jauh lebih kompleks lagi. Betul. Iya. Dengan waktu kayaknya waktunya sejam Iya, juga iya. ya. Oke, mungkin di part yang lain ya kita sambung lagi teman Pro 2. Dan untuk Zin Laksmi, terima kasih sekali lagi waktunya Oke. udah ngobrol bareng Pro 2, udah memberikan ilmunya, udah sharing dan mendapatkan inspirasi pastinya malam hari Iya, ini ya. Thank you. Thank you Terima juga. kasih. Selamat Iya. malam. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah gabung ya di YouTube channel kita, di WhatsApp, di live chat RRI Digital juga. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.